Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Firmansyah dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pandusakti Bekasi, Jawa Barat. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berisi tentang syariah. Tujuan membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan proyek UAS pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Son Haji AGMM. Langsung saja saya jelaskan materinya. Syariah secara etimologi berarti sumber air atau jalan yang lurus, sedangkan secara terminologi syariah adalah kumpulan norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, juga hubungan manusia dengan alam, dan norma-norma ini sudah pasti benar dan lurus. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian syariah Islam adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 18. Secara umum, syariah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah khusus atau ibadah mahdhah dan ibadah dalam arti umum atau muamalah. Ibadah khusus atau ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang telah dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW seperti sholat, puasa, dan haji. Maka dari itu umat Islam harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan. Dalam kaitannya dengan Tuhan, ibadah mahdhah ya. Ibadah mahdhah ini kaitannya dengan Tuhan seperti ini: ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji dan sebagainya. Sedangkan dengan manusia yaitu disebut dengan ibadah umum atau muamalah atau ghair mahdhah. Seperti ini jinayah, munakahat, warathah, tijarah, politik, pendidikan, keluarga, dan sebagainya. Ini salah satu bagian dari ibadah mahdhah ya, yaitu toharoh atau bersuci. Toharoh bersuci dari najis dan hadas baik kecil maupun besar. Najis dengan dicuci, hadas besar dengan mandi, dan hadas kecil dengan berwudu atau bertayamum. Kita sudah pasti sudah dijelaskan ya tentang hadas-hadas ini ketika sedang sekolah ya. Selanjutnya di sini ada disunahkan selalu menjaga wudhu ya. Kita disunahkan untuk selalu menjaga wudhu dimanapun, kapanpun. Selanjutnya fungsi bersuci. Fungsi bersuci ini dapat membedakan dengan tegas antara najis dan suci, antara bersih dan kotor, dan antara baik dan buruk. Yang kedua, terbiasa menjaga kebersihan diri, baik lahir maupun batin. Tiga, ada menjaga dari perbuatan yang tercela. Selanjutnya ada menjaga manusia dari godaan setan. Yang selanjutnya di sini ada menghindarkan manusia dari beberapa penyakit ya. Selanjutnya ada selalu ingat kepada Allah, menentukan sah tidaknya sholat, menjaga anggota wudhu dari berbuat yang dilarang, dan tanda pengenal umat Muhammad di padang mahsyar. Jenis ibadah yang selanjutnya yaitu sholat. Sholat adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di sini ada sholat wajib dan sholat sunnah ya. Sholat wajib di sini kita ada 5 waktu ya, seperti yang kita ketahui. Di sini ada subuh, zuhur, ashar, maghrib, dan isya, dan kita harus menunaikannya tanpa terkecuali. Jika tidak menunaikannya, kita mendapat dosa. Seperti itu. Yang selanjutnya ada sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi menjadi dua ya, mutlak dan muqayyad. Sholat sunnah mutlak ini kapan saja dan berapa saja dengan berniat sholat. Sedangkan sholat sunnah muqayyad yaitu yang mengiringi sholat fardu atau sholat sunnah rawatib ya. Dan juga ada yang tidak mengiringi sholat fardu, sholat taubat, sholat istigharah, sholat hajat, sholat sesudah wudhu.
hendak berpergian, pulang berpergian, sholat sesudah tawaf, sholat sebelum ihram, sholat tahajud, sholat witir, sholat dua, sholat tarawih, sholat jenazah, seperti itu. Kedudukan sholat dalam Islam ini sangat tinggi ya. Seperti yang kita ketahui, rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Fardu yang pertama kali diwajibkan sebelum ibadahnya yang lain. Dan sebagai tiang agama ya, imaduddin, pokok dari iman. Dan juga sebagai amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Jadi yang pertama kali dihisab itu amal dari sholat ya. Dan amal yang terakhir kali akan ditingkatkan sebelum kiamat. Selanjutnya ada penentu dilihatnya amalan yang lain, syarat diterima iman dan amal. Jadi jika kita sholatnya baik, berarti yang lainnya juga akan baik, seperti itu mengikuti. Selanjutnya ada penentu apakah dia harus disolati atau tidak pada saat meninggal. Selanjutnya ada ibadah yang harus dilakukan seumur hidup dalam keadaan apapun dan tidak bisa diqadha atau diganti. Jadi sholat ini mutlak ya, tidak bisa diganti, harus dilaksanakan tanpa terkecuali, kecuali ada sesuatu yang menyebabkan tidak bisa sholat ya, sesuai hukum Islam. Ada pembeda di antara mukmin dan kafir. Ini fungsi sholat yaitu penghapus dosa ya, seperti mandi 5 kali sehari. Jadi kita bikin dosa terus kita sholat, jadi itu seolah-olah kita kotor kan, habis itu terus kita mandi jadi kita bersih lagi. Seperti itu sholat umpama dari sholat. Kedua ada pembinaan kebersihan dan kesucian, pembinaan kedisiplinan yaitu memelihara waktu, pembinaan karakter, tumakninah, istiqomah, pengendalian diri, pembinaan individu, pembinaan berorganisasi. Jika hidup tetap sholat di luar sholat. Selanjutnya ada zakat ya. Zakat ini ada kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Macam-macam zakat sini ada zakat hasil pertanian, zakat ternak, zakat emas, zakat tambang, zakat rikaz, zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan, seperti itu. Benda yang dikeluarkan zakatnya ialah benda yang suci dan diperoleh dengan cara halal. Sini ada fungsi zakat, yaitu sebagai pembersih diri dan harta. Kedua ada pembinaan jiwa sosial, pertolongan bagi yang susah. Pembinaan sifat mulia dan pemurah dan pembersih dari sifat pikir, cinta dunia dan akhlak tercela, sebagai manifestasi rasa syukur atas nikmat Tuhan. Jadi jika kita sudah mengeluarkan zakat, itu berarti kita sudah bersyukur di atas semua nikmat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Selanjutnya ada menjaga kemungkinan kejahatan yang muncul dari kaum kafir. Selanjutnya ada pembinaan rasa saling menyayangi dan mencintai. Ibadah waktu yang selanjutnya itu ada puasa. Puasa ini menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Macam-macam puasa ini ada wajib, sunnah, makruh, dan haram. Puasa wajib yaitu ada puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa qadha. Puasa sunat yaitu 6 hari bulan Syawal, hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah ya, Asyura, 10 Muharram, bulan Sya'ban, Senin Kamis, tengah bulan, tanggal 13, 14, dan 15. Ada juga puasa Nabi Daud ya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Dan ada puasa makruh, puasa terus menerus sepanjang masa, jadi makruh ya hukumnya. Dan puasa haram, puasa pada 2 hari raya, puasa 3 hari tasyrik, itu tidak boleh puasa yang haram. Itu waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, yaitu ada 2 hari raya dan puasa 3 hari tasyrik. Fungsi puasa di sini ada pembinaan pengakuan akan kekuasaan Allah dan pemerahan diri. Ini ada pembinaan pengendalian diri dari kemarahan, nafsu, makan minum, perbuatan tidak baik atau zalim, agresivitas, dan stres. 3 ada pembinaan kesehatan fisik dan psikis. Selanjutnya ada pembinaan kedisiplinan, kejujuran, dan kecerdasan. Juga ada pembinaan jiwa sosial dan ta'awun, tolong menolong.
ibadah maupun yang selanjutnya, yaitu ada haji. Haji yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Fungsi haji diantaranya yaitu satu, pembinaan rasa ukhuwah Islamiyah secara universal. Kedua, pembinaan persatuan tanpa perbedaan status, warna kulit dan sebagainya. Jadi jika kita sudah melakukan haji, di sana itu sama, yang si kaya yang si kaya, yang si miskin, yang sederhana, hitam, yang putih, itu sama semua tanpa perbedaan. Selanjutnya ada pembinaan pengendalian diri dan peringatan akan selalu waspada dengan godaan setan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ini muamalah, ya, ibadah umum, ibadah yang hubungan manusia dengan manusia, ibadah yang berkaitan dengan manusia secara langsung. Di antaranya yang termasuk muamalah yaitu ada jinayah, pembunuhan, ini juga ada hudud atau hukuman, menakahat atau pernikahan, juga ada waraid atau pembagian harta pusaka, tijarah, jual beli, politik, pendidikan, keluarga dan sebagainya. Inti muamalah yaitu sebagai penegakan keadilan. Ya, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mungkin secara sederhana ya penjelasan kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.